Kembali dalam sebuah konten yang semoga tidak membosankan bagi Anda. Jadi untuk lebih kontekstual, sebelum jauh, gambaran daripada konten ini adalah konten lanjutan daripada 3 konten sebelumnya. Jadi kalau diperhatikan, 3 konten sebelumnya dengan konten ini berarti 4 konten. Ini membahas bagaimana kemudian kita menentukan judul tulisan, melebarkan sebuah pembuka tulisan yang menarik, kemudian isi paragraf atau isi tulisan yang kokoh, dan tibalah di bagian penutup tulisan. Nah, untuk diketahui keempat konten ini bersumber dari satu buku yang berjudul Inilah Esai, Tangkas Menulis Bersama Para Pesohor, karya Muhyiddin M. Dahlan. Nah, itu dia tadi, kita udah coba jelasin, ini adalah video lanjutan dari 3 konten sebelumnya. Maka konten ini adalah konten yang membahas tentang penutup tulisan. Jika diibaratkan, penutup tulisan itu serupa dengan dessert makanan, tahu ya, makanan penutup. Jadi tetap perlu resep tertentu untuk kemudian tidak hanya enak saat dihidangkan, tidak hanya nikmat saat dihidangkan, tetapi juga sehat untuk dikonsumsi. Agar tidak berlama-lama, kita langsung aja ke pembahasan inti daripada konten ini, yaitu 5 dessert sehat untuk tulisan kita. Di antaranya ialah yang pertama, mempertegas pesan utama. Kalau kita tangkap secara sederhana, apa yang dimaksud dengan mempertegas pesan utama itu ialah bagaimana kemudian deskripsi yang kita tuangkan dalam kesimpulan itu tidak melebar, tapi ya menjelaskan kembali pesan utama atau gagasan utama yang kita tuliskan yang menjadi fondasi dalam tulisan kita. Nah, untuk contohnya sendiri gue tidak mengambil dari buku Inilah Esai tersebut, tapi kemudian gue coba eksplorasi nih ke kanal media mainstream atau media massa melalui rubrik opini maupun rubrik kolomnya. Hal ini dimaksudkan lagi-lagi kita perlu melihat banyak tulisan dari para orang-orang yang bagus tulisannya yang kemudian mentereng di media online gitu ya, di media daring hari ini. Nah, untuk contoh yang pertama ini gue ambil dari kompas.com, ditulis oleh Waode Nur Muhaimin, berjudul Ketika Pinjol Masuk Kampus. Tayang di kompas.com, tadi udah dibilang, pada 1 Februari 2024. Jadi ini masih fresh banget tulisannya. Dan memang isunya juga lagi hangat-hangatnya lah kira-kira. Karena di konten ini kita bahas penutup sebuah tulisan, jadi langsung aja nih kita tengok bagian penutup yang dibuat atau diracik oleh Kak Waode Nur Muhaimin ini dalam tulisannya. Nah, ini biar lebih redaktual, gue coba bacain aja. Melihat dampak buruk pinjol, maka amat sangat mengherankan kampus yang seharusnya memberikan pendampingan kepada mahasiswa untuk terhindar dari jebakan pinjol, justru menjadi perpanjangan tangan pinjol. Kemendikbudristek perlu segera membuat aturan agar perguruan tinggi tidak menjadi perpanjangan tangan rentenir online ini. Masa depan mahasiswa kurang mampu perlu dilindungi dan tidak membuat jalan mereka meraih mimpi semakin terjal. Jadi kalau digambarkan secara sekilas, dari judulnya aja udah kelihatan kan, ketika pinjol masuk kampus. Kemudian pada bagian penutup dipertegas pula dengan pesan utama. Ya, ini harus diatur nih. Kalau memang ada pinjol yang masuk kampus, ini harus diatur, ini juga harus diawasi dengan baik dan benar. Jangan kemudian pinjol itu menjadi sebuah kontradiksi ketika stigma di masyarakat, orang yang menggunakan pinjol itu katakan orang yang dianggap pendidikannya tidak terlalu tinggi, tapi kemudian perguruan tinggi memfasilitasi pinjol melalui metode pembayaran UKT-nya atau uang kuliah tunggal. Jadi sangat tegas ya pesan utamanya yang kemudian disampaikan kembali di bagian penutup dan sangat bagus gitu ya. Yang kedua, memberi jalan keluar. Nah, untuk poin kedua ini, kita dapat artikan bahwa tulisan kita diposisikan sebagai solusi gitu. Kira-kira gitulah gampangnya. Atau tulisan kita itu adalah sesuatu yang dapat memecah kebuntuan perkara besar gitu. Dan juga memang banyak yang bilang nih, penulis-penulis andal tuh banyak yang bilang bahwa tulisan kita gitu, khususnya opini, esai, dan kawan-kawannya itu diupayakan memberikan solusi di bagian akhirnya gitu. Maka itu dia tadi, poin kedua ini ialah memberi jalan keluar. Nah, untuk contohnya sendiri, lagi-lagi kita bacain aja biar lebih redaktual. Ini ada tulisan yang ditulis oleh Afif Asari, judulnya Gen Z dan Miskonsepsi Work-Life Balance. Ini tayang di Detikcom pada 24 Januari 2024, sekitar seminggu lalu. Gue coba bacain aja. Dibanding cara keras yang kolot, treatment yang kreatif dan unik akan lebih efektif dilakukan untuk menghadapi Gen Z. Memberi ruang bagi mereka untuk menyalurkan kreativitas, memberi tekanan yang logis dan hanya berkaitan dengan pekerjaan serta memperhatikan garis nilai pribadi yang diharapkan oleh Gen Z akan lebih menjawab aspirasi mereka.
Percaya atau tidak, jika ingin mengharapkan hasil optimal dari Gen Z, harus ada nilai transaksional berkaitan dengan aspirasi mereka yang diberikan. Ini bacanya Gen Z atau Gen Z ya enaknya? Ya udahlah sama aja. Oke deh, lanjut aja. Jika saja para pemegang kekuasaan saat ini yang mayoritas berasal dari kalangan milenial dan baby boomer memahami nilai-nilai yang dianut Gen Z, dan Gen Z pun tidak naif memandang cara kerja dunia dan industri, tentunya aspirasi semua pihak dapat dicapai secara efektif. Hasil yang optimal tidak lagi menjadi angan kosong. Semuanya adalah tentang cara mengelola manusia dan menjalani hidup sesuai dengan zamannya. Bagus banget. Kalau dilihat secara sekilas gitu ya, maksud dari memberi jalan keluar itu terterang pada paragraf penutup tadi. Ya karena itu dia si penulis ini, siapa tadi, Mas Afif namanya, Afif Asari, Mas Afif coba menjelaskan bagaimana cara masuk ke generasi Z atau Gen Z agar kemudian tercipta sebuah efektivitas gitu. Hubungan yang efektif lah, hubungan kerja khususnya. Yang ketiga, bertanya dan berseru. Nah, jadi di poin ketiga ini agaknya cukup menarik ya, karena bagaimana kemudian apakah si tulisan kita ini, dessert tulisan kita ini dijadikan sebagai sebuah hal yang mengambang gitu, karena pertanyaan ditaruh di akhir tulisan. Dan juga pada sisi yang lain, apakah seruan itu bak kritik-kritik pedas yang disampaikan Soehardi di masa Orde Lama? Nah, untuk itu gue coba cari nih di media online khususnya, ada nggak sih artikel atau tulisan opini, esai dan lain sebagainya yang mendekati dengan model dessert ini. Dan kemudian gue temukan di media Indonesia tulisan berjudul Gimik Netralitas Pemilu, habis tagar paslon terbitlah 2 jari dari mobil kepresidenan. Ditulis oleh Hikam Hulwanullah. Tulisan ini kalau dari sisi judul sih bagus banget ya, unik lah. Si penulis menuliskan dengan, yaitu dia, habis tagar paslon terbitlah 2 jari dari mobil kepresidenan. Ya ini kan soal gegap gempita politik hari ini kan siapapun gitu kayak tahu deh, walaupun mungkin kita udah niat menutup mata ya tetap akan kelihatan juga gitu bagaimana kemudian hal-hal yang dianggap tidak ideal dalam masa akhir pemerintahan Jokowi ini gitu. Tapi lanjut, kita nggak akan ngebahas itu, kita langsung ke bagian penutup tulisan yang disajikan oleh Mas Hikam ini. Melihat berbagai polemik netralitas hari ini yang merebak, seperti mengulang beberapa kasus yang sempat terjadi di beberapa negara. Sebut saja kasus Watergate di Amerika Serikat tahun 1972 sampai 1974 adalah peristiwa impeachment Presiden Richard Nixon yang diduga melakukan penyalahgunaan kekuasaan selama kampanye pemilihan Presiden 1972 dan berakhir dengan pengunduran diri sebelum pemakzulan dilakukan. Serta kasus fenomenal Dilma Rousseff di Brazil tahun 2016 di mana Rousseff dipecat sebagai presiden oleh Senat akibat melakukan manipulasi keuangan selama kampanye pemilihan presiden 2014. Pertanyaannya, apakah hal ini akan terjadi di Indonesia? Harapannya pemilu berjalan dengan lancar, masyarakat bisa hidup berlanjut dengan tenang, dan para pemilik kepentingan dapat menahan diri untuk tidak menerobos batas-batas hukum serta kewenangan. Sebab hari ini netralitas menjadi hal yang mewah, integritas menjadi hal yang langka, dan etika menjadi hal yang mahal. Generasi emas yang dibanggakan di 100 tahun Indonesia nanti lahir dari cerminan proses pembelajaran luar biasa saat ini. Semoga proses pendidikan politik menjadi saduran pengalaman baru untuk bekal pendidik generasi muda ke depan. Bagus banget. Jadi tadi ada bertanyanya juga di poin akhir, semacam ada konteks berseru gitu, berseru untuk sebuah harapan Indonesia di umur ke-100 tahunnya. Yang keempat, mengandaikan. Nah, pada poin keempat ini gue coba tangkap secara sederhana ialah bagaimana kemudian ketika kita sudah menjelaskan sebuah penjelasan atau deskripsi secara baik dan benar menurut sudut pandang kita, tapi ternyata tak kunjung mendapatkan sebuah gambaran yang real pada apa yang diidealkan. Maka berandai-andai adalah jalan keluarnya. Kayak kita udah capek nih ngejelasin panjang lebar tentang hal ini, tapi ternyata dalam kondisi yang real nggak ada nih yang ideal gitu. Bentuk idealnya tuh nggak ketemu gitu. Jadi ya udah berandai-andai aja. Nah, untuk contohnya sendiri gue coba pakai tulisan gue yang semoga relevan dengan poin keempat ini, poin mengandaikan. Tulisannya berjudul Hak Atas Merek dan Cita-Cita Negara Sejahtera, tayang di Detikcom pada 18 Januari 2024 kemarin. Nah, paragraf penutup yang gue coba buat pada tulisan itu bunyinya kayak gini. Kalau dari 34.000 pendaftar saja mampu menyumbang 7 miliar rupiah, bagaimana dengan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS yang menyebutkan bahwa 72% dari 800.000 atau setara 567.000 pelaku usaha yang belum memiliki hak kekayaan intelektual
turut mendaftarkan merek dagangannya kepada DJKI. Silahkan hitung sendiri potensi angka penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berasal dari merek. Daya guna merek yang masih dilihat sebelah mata hanya akan terus menjadi cita-cita negara sejahtera tanpa tahu kapan terwujudnya secara merata. Ya, itu biasa aja. Penutupnya diarahkan kepada hal yang mengandai-andai gitu. Ya karena ya udah. Tapi kayaknya relevan dengan pengandaian, dengan sesuatu yang kita andai-andaikan. Yang kelima, kembali ke langkah awal. Sebelum masuk ke penjelasannya, gue sangat menyarankan untuk siapapun yang nonton video ini agar mengakses full tulisan yang contoh-contohnya sudah kita lebarkan di video ini. Linknya sudah tersedia di kolom deskripsi, jadi silahkan akses versi fullnya agar dapat pengalaman membaca secara utuh. Oke, balik lagi. Poin kelima ialah kembali ke langkah awal ini. Nah, ini agaknya cukup menarik ya, karena di bagian penutup kita coba menjelaskan kembali secara lebih selesai, secara lebih terang benderang apa yang kita sudah jelaskan di awal. Nah, untuk contohnya sendiri gue dapat dari media Indonesia lagi. Judulnya Transformasi Indonesia, ditulis oleh Abdul Qohar, tayang pada 19 Januari 2000. Nah, paragraf penutupnya berbunyi kayak gini. Kami yakin transformasi Indonesia adalah bentuk kekuatan dan kepercayaan diri bangsa untuk meraih keunggulan, kebesaran, dan kemajuan. Seperti kata Bung Karno, bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Bagus banget. Oke, itu dia tadi 5 dessert yang sehat untuk tulisan kita. Jadi pada poin intinya adalah bagaimana kemudian kita menyajikan sebuah tulisan yang penutupnya itu tidak hanya enak, tapi juga sehat. Selebihnya, kalau ada saran, masukan, kritik, dan juga cacian, boleh banget komen di bawah. Sekian, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.